Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 halaman 185 kurikulum Merdeka Belajar. Pada halaman 185 ini kita akan membahas mengenai mari uji kemampuan kalian pada bagian bab yang ke-6, yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 185, mari uji kemampuan kalian. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara habitat, ekosistem, dan bioma. Maka jawabannya, habitat adalah tempat hidup suatu organisme. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Sedangkan bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Selanjutnya masih di halaman 185, yaitu soal yang nomor 2. Apa perbedaan karakteristik fauna di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur? Jawabannya adalah fauna Indonesia bagian barat memiliki karakteristik banyak ditemukan mamalia berukuran besar. Jadi di bagian barat ini kita banyak menemukan mamalia berukuran besar, terdapat banyak primata. Burung berwarna kurang menarik. Jadi kalau di bagian barat Indonesia itu warna dari warna burungnya itu kurang menarik. Sedangkan fauna Indonesia bagian timur itu banyak ditemukan mamalia berkantung, burung berwarna menarik, dan tidak ada primata. Jadi perbedaan yang paling terlihat di sini bahwa di bagian barat itu terdapat banyak primata, sedangkan di bagian timur Indonesia itu tidak ada primata. Terus burungnya juga pada fauna di Indonesia bagian barat itu warna burungnya itu kurang menarik, sedangkan pada fauna yang berada di Indonesia bagian timur itu warna burungnya banyak yang menarik atau lebih menarik. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang ilmuwan sedang menentukan jumlah rantai makanan yang ada di beberapa area berbeda. Di area A dia menemukan 10 rantai makanan yang berbeda. Di area B dia menemukan 50 rantai makanan berbeda. Di area manakah yang kalian harapkan untuk menemukan keanekaragaman hayati terbesar? Berikan argumentasi dari jawaban kalian. Jadi ini ada dua area A dan area B. Pada area A itu ada 10 rantai makanan, sedangkan pada area B itu ada 50 rantai makanan yang berbeda. Maka jawabannya adalah area yang paling tinggi keanekaragaman hayatinya adalah area B. Kenapa? Hal ini dikarenakan semakin banyak rantai makanan menunjukkan semakin banyak makhluk hidup yang menempati area tersebut. Selain itu, semakin banyak rantai makanan yang terbentuk, maka jaring-jaring makanan yang menyusun ekosistem tersebut semakin kompleks, sehingga semakin banyak lintasan zatnya. Hal tersebut dapat menyebabkan ekosistem semakin mantap keseimbangannya. Jadi jelas bahwa terlihat di mana area B ini rantai makanannya lebih banyak, yaitu ada 50 rantai makanan. Hal ini yang menyebabkan bahwa akan ditemukannya keanekaragaman hayati yang lebih tinggi keanekaragamannya. Selanjutnya pada soal nomor 4.
Buatlah peta konsep tentang materi pelajaran ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang telah kalian pelajari. Jadi untuk peta konsep itu nanti dapat disesuaikan dengan apa yang dipelajari oleh siswa. Di sini jawabannya atau alternatif jawabannya, peta konsepnya adalah pada bab 6 ini kita membahas ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Pada bagian ini kita membahas yang pertama adalah bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Itu bahasan yang pertama. Terus pada bahasan yang kedua kita membahas bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Yang ketiga yang dibahas adalah apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Serta bahasan yang kelima adalah mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Jadi ini ada 5 bagian atau 5 pokok yang dibahas pada bab ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian pada bagian subbagiannya, pada bagian bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme, itu sebagiannya terbagi lagi, yaitu lingkungan makhluk hidup. Jadi membahas lingkungan makhluk hidup, terus membahas juga lingkungan biotik, membahas lagi yang disebut dengan lingkungan abiotik. Kemudian pada bagian bagaimana interaksi antara suatu komponen penyusun suatu ekosistem, itu terbagi atas beberapa subbagian, yaitu yang pertama adalah ekosistem, yang kedua aliran energi, yang ketiga daur biogeokimia, dan yang keempat adalah interaksi antar komponen ekosistem. Pada bagian yang ketiga itu membahas apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya. Ini dibahas dalam beberapa subbab. Subbab yang pertama subbagian yang pertama adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian bagian yang kedua adalah ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian pada bagian bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem, itu dibahas lagi dalam subbagian, yaitu pertanian dan produksi pangan. Yang kedua adalah kerusakan habitat. Yang ketiga adalah polusi. Dan yang keempat adalah konservasi. Kemudian pada bagian yang kelima mengenai mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, di sini terbagi ke dalam 2 subbagian. Yang pertama adalah manfaat konservasi, dan yang kedua adalah metode konservasi. Jadi inilah peta konsep yang dibahas pada bab yang ke-6, yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 7 halaman 185. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.